Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan lagi kitab Taqratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masuk ke bab Arkanus Shalah, rukun-rukun salat. Yang sebelumnya syarat sahnya salat. Ar-rukun lughatan janibu syai'il agwa. Jadi rukun itu secara bahasa maknanya adalah penguat atau pondasi lah. Secara istilahan ibarah an juz'im minal amahiyati la tatahaqqaq illa bihi. Jadi intinya rukun ini adalah bagian yang harus ada pada satu rangkaian atau satu misalkan sholat, maka harus ada susunan rukun di dalam sholat ini yang harus ada. Kalau ada salah satu dari rukun tersebut hilang, maka tidak salah sholatnya. Kemudian arkanus shalah, rukun-rukun sholat, ada duha al-mu'tamad anna 13. Secara pendapat yang mu'tamad itu 13. Tapi sebetulnya banyak yang mengatakan 17. Ada yang bahkan yang 21, 14. Tapi intinya sama. Intinya sama. Semuanya itu sama, jumlahnya berapapun ya, intinya sama, yaitu itu aja menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yaj'al tuma'nina tabi'atan lil arkan. Ya, ada yang tuma'nina itu dijadikan terpisah, rukun tersendiri. Ada yang tuma'nina dijadikan rukun yang tergabung dengan misalkan i'tidal wa tuma'ninatu fi, ya gitu. Ya, jadi intinya sama aja, jumlah berapapun sama aja. Nah, rukun itu sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Jadi rukun sholat terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, arkanun gauliyah. Rukun kategori rukun gauliyah, ucapan. Ya, rukun ucapan. Ada 5 rukun ucapan. Ucapan ini berarti harus terucap dengan lisan. Terlafadzkan dengan lisan. Jadi harus ada omongan keluar. Bersuara, lisannya bersuara. Bukan dalam hati dan juga bukan gremeng. Berbisik. Apa? Dikatakan sumiyat bidzalika li'annahu yustaratu 'alal musalli an yatalaffadz biha. Bi'aitsu yusmi'u nafsahu. Ini sudah kita bahas tadi. Wahya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu pembuka sholat. Dan hukumnya rukun. Ya, nanti ada beberapa masalah di takbiratul ihram di babnya. Kemudian al-Fatihah wal Fatihah, membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu juga termasuk rukun gauli atau rukun ucapan. Kalau kita tidak membacanya, maka tidak sah salat kita. Kemudian wat tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu juga termasuk rukun gauli atau ucapan. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, fihi. Salawat kepada Kanjeng Nabi dan keluarga Kanjeng Nabi fihi di tasyahud akhir. Itu juga merupakan rukun gauli. Kemudian yang kelima yang terakhir wassalam. Itu juga termasuk rukun gauli. Dan sholat itu dibuka dengan iftitahnya sholat muftatihatun bit takbir wa mukhtatimatun bit taslim. Jadi pembukanya takbiratul ihram, menutupnya adalah salam. 5 hal ini wajib terucap dengan lisan. Yang selebihnya sunnah. Baca surat setelah Fatihah sunnah, baca ta'awud sunnah, baca doa iftitah sunnah, baca zikir rukuk sujud sunnah dan seterusnya. Kemudian kategori yang kedua, arkanun fi'aliyah, perbuatan. Ada 6. Ya, secara gerakan, perbuatan atau gerakan. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Qiyam, berdiri dan menghadap kiblatnya qiyam ini dengan dadanya, bukan dengan wajah. Karena banyak orang yang menganggap memandang menghadap kiblat itu dengan wajah, padahal bukan, dengan dada harusnya. Kemudian ar-ruku'.
Rukuk juga termasuk rukun fi'li. Kemudian i'tidal. I'tidal itu berdiri lagi tegak setelah rukuk. Kemudian was sujud. Sujud ini termasuk rukun di dalam sholat dan rukun fi'li. Dan di dalam Islam, sujud ini ada aturannya. Ada 4 kategori sujud. Jadi 4 macam sujud yang diperbolehkan di dalam Islam. Yang pertama sujud rukun yang ada di dalam sholat, baik fardu maupun sunnah. Kemudian yang kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini ketika mendengarkan atau membaca, salah satu dari 14 ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Maka kita sujud tilawah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan hukum sujud tilawah ini sunnah, kecuali imam sujud tilawah, maka makmum wajib mengikuti sujud tilawahnya. Kemudian yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur hanya ada di luar sholat. Kalau di dalam sholat, sujud syukur ini tidak sah, batal sholatnya. Dan hanya ada 1 ayat di dalam Al-Quran yang disunahkan untuk sujud syukur, yaitu surat Shad. Ketika diterimanya tobat Nabi Daud, ya, oleh Allah SWT, Nabi Daud sujud sambil menangis, mohon ampun sama Allah sampai tumbuh rumput di tangisan beliau itu, di tanah di tangisannya beliau. Padahal Nabi loh, maksum loh Nabi ini. Nah kita ya apa ya? Na'udzubillah min dzalik. Kita melakukan dosa, cuman kita susah untuk taubat, astagfirullah. Kemudian terakhir sujud sahwi. Sujud sahwi hanya dilaksanakan di dalam sholat. Dilaksanakannya setelah tahiyat akhir sebelum salam. Dan hukumnya sunnah. Kecuali imam sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Selain itu, haram untukmu itu sujud. Wa in kana lidzakarrub. Walaupun sujudnya dimaksudkan untuk doa, misalkan dia doa, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sujud tobat gitu, astagfirullahaladzim. Tapi sujud, posisinya sujud menempelkan dahi ke ini. Sampai istighfar, astagfirullah. Enggak boleh, haram. Haram loh itu. Walaupun istighfar ya, walaupun ta'awud misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau sholawat misalkan, atau sholawat enggak ini ya. Ya istighfar dengan sujud astagfirullah. Dengan sujud merendah kepada Allah, meratap kepada Allah. Enggak sah. Haram. Haram hukumnya. Jadi sujud di luar 4 ini hukumnya haram. Maka itu harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya rukun fi'li al-julus baina sajadatain. Duduk di antara 2 sujud. Ini rukun fi'li. Kemudian yang terakhir wal qu'udu fit tasyahudil akhir, dan duduknya di tasyahud akhir. Ini termasuk rukun fi'li. Kategori yang ketiga. Arkanul ma'nawiyah. Itu adalah at-tartib, berurutan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Berurutan. Ya. Kemudian yang keempat, arkanul qalbiyah, rukun hati batin. Itu 1 aja, yaitu niyah. An-niyah mahaluhal qalb wa talaffudzu biha sunnah. Niat mahaluhal qalb, tempatnya niat adalah hati. Wa talaffudz, terucapnya niat itu dengan lisan, hukumnya sunnah. Kenapa? Liyusa'idal qalb, untuk membantu hati. Kemudian ada satu masalah dalam kitab ini disebutkan ma'afdul arkanis shalah al-qiyam amis sujud. Apa yang paling afdolnya sholat, qiyam ataukah dengan sujud? Dikatakan paling afdolnya rukun ini ya. Dikatakan al-mu'tamad annal qiyam afdal arkan. Pendapat yang mu'tamad, qiyam ini paling afdolnya rukun.
Ya qiyam. Li'annahum mawdhi'un qira'atil Qur'an alladhi huwa afdalul alkar. Kenapa? Karena qiyam itu tempatnya membaca Quran, yang mana Quran ini paling afdolnya zikir atau bacaan. Waliqali sallallahu alaihi wasallam afdalus salat tulul kunut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalnya salat ini adalah panjangnya kunut. Kemudian wakila inna sujud afdal, tapi ada pendapat juga sujud itu afdal. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam agrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid fa'aktsiru du'a. Nabi bersabda dalam hadisnya riwayat Muslim, paling dekatnya seseorang kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa di sujud itu. Tapi perlu diketahui kalau doa yang panjang ini, itu kalau posisinya dia bukan jadi imam. Atau dia sholat sendirian boleh, kalau jadi makmum juga boleh asal tidak ketinggalan imam. Kalau dia jadi imam maka tidak boleh memperpanjang sujudnya. Kecuali sujud terakhir boleh diperpanjang sedikit. Tidak boleh panjang-panjang teman sampai doa nangis-nangis sampai geblak-geblak mungkin atau apa gitu ya. Kemudian wa ba'duhum fassala. Dan sebagian ulama mentafsirkan, memperinci. Faqala in kana fil lail fa italatul qiyam afdal. Kalau di malam hari memperpanjang qiyam berdiri itu lebih afdal. Jangan baca Quran dan seterusnya. Wa in kana fin nahar fal iktsaru minas sujud afdal. Tapi kalau di siang hari maka memperbanyak waktunya sujud atau memperpanjang, memperlama sujud itu lebih afdal kalau di siang hari. Nah ini sedikit banyak tentang masalah permulaan rukun. Nanti kita akan lanjutkan di rukun secara rinci satu persatu. Rukun-rukunnya sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dan ini harus diperhatikan betul-betul karena sekali lagi kita tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Itu pokoknya. Itu harus dicamkan dalam hati kita. Kita tidak pernah dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan ini akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukannya dengan cara yang benar. Nah, memang hawa nafsu ini suka mempengaruhi supaya kita tidak melakukannya dengan benar. Maka itu ketika kita mau sholat, kita istighfar dan kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya hilang godaan-godaan hawa nafsu. Setan dibelenggu sekarang, ya. Cuman hawa nafsu ucul. Hawa nafsu ucul. Setan minal jinnati wan nas. Setan minal jinnati dibelenggu, dicancang. Sulsilatis syayatin. Cuman setan dari bangsa manusia ini masih banyak. Yang hawa nafsunya menggoda orang, yang ya tanpa sadar dia menggoda orang yang beriman. Poso-poso, meronok sing ngombe es teh ngarepe ngono. Insyaallah. Moga-moga bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wa akhirah, wallahu a'lam bishawab. Fatihah dan faqina fiddin wa hadikum salah. Wa man asafuna salam salamatu ba'du. Alhamdulillah bil Fatihah.